Flexing adalah memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok. Flexing menjadi semakin marak ditemui di sosial media yang tentunya dipicu oleh kemudahan akses dari berbagai platform sosial media, tentunya oleh siapapun, kapanpun, dan juga dimanapun. Menurut Cambridge Dictionary, flexing adalah menunjukkan sesuatu yang dimiliki atau diraih tetapi dengan cara yang dianggap oleh orang lain tidak menyenangkan. Sedangkan menurut kamus Merriam-Webster, flexing adalah memamerkan sesuatu atau yang dimiliki secara mencolok. Contoh flexing adalah seorang influencer yang flexing tas buatan desainer atau kemewahan lainnya di media sosial. Dirangkum dari laman dictionary.com, asal mula munculnya arti kata flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer sejak tahun 1990-an. Beberapa waktu terakhir fenomena flexing cukup ramai dibicarakan masyarakat. Fenomena ini seiring dengan munculnya istilah sultan atau crazy rich di media sosial. Secara makna, flexing merupakan perilaku pamer di media sosial dengan model unggahan mengenai pencapaian atau prinsip secara pribadi. Tujuan seseorang melakukan flexing bisa bermacam-macam, yaitu untuk kepentingan endorsement, menunjukkan kredibilitas atas suatu kemampuan, dan mendapatkan pasangan yang kaya. Flexing menjadi semakin marak ditemui di ranah sosial media. Hal ini dipicu oleh kemudahan akses berbagai platform sosial media oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Beberapa perusahaan pun memanfaatkannya sebagai salah satu strategi marketing yang dianggap ampuh menjaring perhatian setiap orang. Dan pemirsa, kali ini IDX Conversation Closing akan membahas lebih jauh mengenai flexing. Apakah flexing merupakan satu fenomena yang menarik dan bisa dicontoh? Dan apa dampak dari melakukan flexing? Tetap saksikan IDX Conversation Closing untuk pembahasan selengkapnya. Tentunya Anda punya sosial media dong, entah itu Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, ataupun YouTube. Nah, salah satu sosial media yang paling banyak digunakan oleh masyarakat ya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara lainnya adalah Instagram. Tapi kira-kira sebenarnya orang tuh punya Instagram buat apa ya pemirsa? Kalau dikatakan sebagai ajang untuk nambah teman, kayaknya nggak juga gitu ya. Atau mungkin sebagai sarana untuk mencari informasi. Itu kayaknya juga nggak terlalu benar nih pemirsa, karena Google bisa menyediakan informasi yang lebih banyak dibandingkan Instagram. Nah, kalau kita lihat beberapa waktu belakangan ini, sepertinya Instagram sendiri ini sudah beralih fungsi nih. Karena banyak orang yang bilang Instagram saat ini menjadi satu platform online ataupun sosial media yang fungsinya adalah untuk pamer kebahagiaan, pamer kekayaan, ataupun pamer barang-barang mewah yang dimiliki. Tapi benar juga sih pemirsa, beberapa waktu lalu saya sempat buka Twitter gitu ya, saya main Twitter, tiba-tiba ada seseorang ya yang memposting atau nge-tweet kata-katanya seperti ini. Kalau di Twitter itu tempatnya orang buat ngeluh. Kalau mau pamer kebahagiaan, pamer barang mewah, atau pamer kekayaan, ke Instagram aja, jangan ke Twitter. Tapi memang lagi-lagi nih, yang terlihat sepertinya memang saat ini ya seperti itu gitu ya. Orang kalau misalnya baru beli jam tangan misalnya, jarang deh postingnya di Twitter gitu ya, pasti akan postingnya tuh di Instagram. Jadi itulah kenapa saat ini bisa dikatakan bahwa Instagram sudah beralih fungsi jadi satu sosial media untuk pamer segala sesuatu yang diinginkan atau kita punya ya. Dan ngomong-ngomong soal pamer, ini ada satu istilah baru yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat ya, yaitu flexing. Nah, flexing sendiri artinya adalah pamer kekayaan, kebahagiaan di sosial media karena audiensnya yang begitu banyak gitu ya. Dan seiring dengan muncul kata-kata flexing, muncul juga istilah baru yaitu crazy rich ataupun sultan. Coba perhatikan ya pemirsa, saat ini tiba-tiba di Indonesia jadi banyak banget crazy rich yang muncul gitu ya. Ada crazy rich Surabaya, crazy rich Medan, crazy rich Peak gitu ya, atau mungkin Sultan Priuk juga sekarang jadi muncul. Pokoknya tiba-tiba di Indonesia ini jadi banyak banget sultan sama crazy rich. Dan tentunya beberapa orang yang melakukan flexing atau pamer kekayaan di sosial media ini adalah content creator dan juga vlogger. Mereka ini memamerkan barang-barang mereka yang harganya mahal ya. Rumah mereka yang harganya mungkin miliaran rupiah, mobil mereka yang harganya juga mahal-mahal banget gitu ya, dengan berbagai alasan tentunya.
Dan ada juga orang yang memamerkan sesuatu itu nggak cuma barang-barang mahal aja, tapi mereka juga memamerkan atau mereka tuh flexing akan pencapaian yang telah mereka raih gitu ya. Misalnya mereka telah berhasil lulus dari sekolah S3 di luar negeri. Nah, mereka pamer tuh di sosial media, itu juga namanya flexing, tapi flexingnya bukan barang-barang mahal atau mewah, tapi memang pencapaian yang telah mereka raih atau mereka miliki. Dan saya juga punya beberapa tayangan nih pemirsa, di mana ada beberapa selebgram Indonesia yang hobinya tuh flexing secara over gitu ya, flexingnya tuh lebay banget. Mereka tuh pamer-pamer barang-barang yang harganya memang mewah dan pamer kekayaan mereka. Siapa saja sih mereka dan apa aja sih yang mereka pamerkan? Sama-sama kita saksikan tayangannya berikut ini. Iya pemirsa, itu dia beberapa contoh dari beberapa selebgram di Indonesia yang melakukan flexing gitu ya. Tadi berdasarkan tayangan yang sudah kita saksikan bersama, ada seseorang yang kayaknya pamer lagi naik jet pribadi dengan banyaknya uang dolar dan juga uang rupiah. Kemudian pamer atau flexing outfitnya harganya total ya dari ujung kaki sampai ujung kepala itu mencapai 1,3 miliar rupiah. Ada lagi tadi yang pamer kalau kayaknya hidupnya itu bahagia banget dikelilingi sama ajudan-ajudan gitu ya. Ada pengawalnya, kemudian kalau mau belanja tinggal ambil uang dari koper. Sedangkan saya kalau mau belanja pakai uang yang segitu banyak itu harus mungkin nunggu gajian beberapa kali dulu gitu ya, nggak bisa langsung main ambil dari koper aja. Nah pemirsa, tentunya seseorang ini melakukan flexing ada tujuannya masing-masing ya. Beberapa tujuan dari orang-orang ketika melakukan flexing ini adalah untuk kepentingan endorsement, itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk menunjukkan kredibilitasnya. Kemudian bisa juga karena orang tersebut ini ingin mencari pasangan yang kaya ataupun seseorang tersebut ingin melakukan pencitraan diri. Nah dulu flexing ini memang dianggap sebagai hal yang tabu, tapi saat ini pemirsa flexing sudah dianggap sebagai satu hal atau fenomena yang membanggakan ya. Bahkan gak sedikit ada beberapa orang nih, kemarin saya sempat lihat di TikTok gitu ya, mereka pamer nilai uang mereka yang ada di rekening, bahkan nominalnya itu mencapai miliaran rupiah. Tapi pemirsa, abis mereka pamer flexing kayak gitu langsung di calling sama Dirjen Pajak. Nyesel nggak? Abis pamer uang miliaran rupiah langsung di calling sama Dirjen Pajak ya. Dan ada juga nih beberapa orang yang pamernya ini hubungan romantisnya dengan pacar atau pasangan ya. Misalnya menunjukkan di sosial media kalau hubungannya dengan pacar atau suaminya tuh harmonis sekali gitu ya. Dan tipe-tipe orang yang seperti itu melakukan flexing ini untuk kesenangan diri pribadi. Kemudian gak cuma pamer soal harta, kemudian tadi soal hubungan romantis gitu ya. Ada lagi beberapa orang yang melakukan flexing ini tujuannya sebagai strategi marketing. Nah, kalau seseorang melakukan flexing tujuannya untuk strategi marketing, biasanya mereka akan melakukan yang namanya market signaling. Nah, mereka ini biasanya akan bekerja sama dengan beberapa artis atau influencer kelas atas gitu ya pemirsa ya. Jadi
untuk kepentingan produk-produknya atau perusahaannya supaya lebih banyak dikenal masyarakat, mereka melakukan flexing. Tentunya untuk menarik perhatian lebih banyak lagi dari masyarakat. Contohnya kalau Anda tahu nih ya pemirsa, ada salah satu brand kosmetik di mana ownernya itu kayaknya memang sultan banget gitu ya, tinggal di rumah yang mewah, mobilnya mahal-mahal, kemudian barang-barang yang digunakan juga mahal-mahal banget gitu ya, bahkan harganya mencapai miliaran rupiah. Nah, mereka akhirnya mencoba bekerja sama atau meng-hire artis-artis kelas atas. Jadi ketika mereka melakukan flexing gitu ya, apa yang mereka punya secara nggak langsung, brand atau produk yang mereka miliki ini juga akan terkerek naik gitu ya, akan semakin dikenal oleh masyarakat. Tapi ada salah satu pendapat dari praktisi bisnis ini, Renald Kasali, yang mengatakan sebenarnya fenomena flexing ini dilakukan sama orang kaya bohong-bohongan, karena kalau orang kaya beneran itu nggak akan melakukan flexing ya. Dan untuk lebih jelasnya soal fenomena flexing, kita sama-sama saksikan pendapat dari Renald Kasali berikut ini. Anda untuk flexing yang sudah saya singgung sebelumnya. Saya pernah mengatakan sekarang ini kok banyak sekali orang yang katanya kaya tetapi kaya kok dipamer-pamerkan. Saya jadi ingat dengan kuliah yang saya asuh di awal-awal. Salah satu pepatah yang saya ingat adalah poverty screams but wealth whispers. Jadi benar sekali bahwa orang-orang yang kaya itu tidak berisik whisper. Jadi agak malu membicarakan tentang kekayaan. Jadi kalau orang masih melihat label harga atau mempersoalkan uang, biasanya mereka belum kaya. Jadi orang kaya itu biasanya diam-diam sajalah begitu ya. Kaya, orang-orang seperti itu justru menghendaki privacy, tidak ingin menjadi perhatian. Menjadi perhatian kita, mengapa mereka justru ingin pamer. Dan sekarang istilahnya adalah flexing. Bahkan flexing telah digunakan juga dalam marketing. Anda barangkali masih ingat beberapa tahun yang lalu ada seorang yang ditangkap polisi karena menipu banyak sekali orang yang kemudian menaruh uang kepadanya dan dijanjikan bisa mengikuti ibadah umroh dengan harga yang sangat murah sekali. Rumahnya begitu mewah, bak istana dengan tiang-tiang yang begitu bagus. Setelah ditangkap polisi, diberitakan di televisi, kita melihat dengan begitu takjub. Kaya sekali orang ini. Bahkan dalam promosinya dengan pasangannya pergi sampai ke Paris, Italia, dan lain sebagainya, memamerkan benda-benda mewah. Dari situ belakangan kita baru tahu ternyata kekayaannya atau cara flexing itu adalah marketing untuk membangun kepercayaan dan menunjukkan kepada customer, dan akhirnya customer percaya dan menaruh uangnya untuk ibadah umroh yang ternyata kemudian tidak sanggup dia deliver. Ya pemirsa, itu dia menurut Renald Kasali, jadi seseorang yang benar-benar kaya gitu ya, yang benar-benar sultan, benar-benar crazy rich itu nggak akan flexing, karena orang kaya beneran itu lebih mementingkan comfort and quality ya. Jadi nggak mungkin mereka tuh akan pamer sana sini, akan berkelar-kelar. Semakin kaya mereka, maka mereka akan semakin diam karena mereka membutuhkan privacy. Tapi kalau kayaknya bohong-bohongan, mungkin mereka akan semakin berkelar-kelar gitu ya pemirsa. Dan balik lagi, flexing sebagai tujuan marketing, ketika mereka ingin melakukan hal tersebut ya, flexing ini mereka akan melakukan yang namanya market signaling. Jadi mereka ini mengirim sinyal kepada orang lain, artinya mereka menunjukkan kalau diri mereka itu luar biasa. Contohnya ini kan memang digunakan dalam bisnis ya pemirsa. Contohnya misalnya nih, Anda datang ke satu klinik kecantikan atau mungkin ke dokter gitu ya, Anda akan melihat pajangan-pajangan di dinding kalau dokter tersebut ini pernah mengambil kursus di sekolah yang cukup mahal misalnya, atau pernah menyelesaikan gelar yang cukup tinggi gitu ya. Nah, itu salah satu flexing, memang tujuannya untuk strategi marketing. Tapi ngomong-ngomong soal flexing, saya jadi keinget salah satu film di Netflix, ini judulnya The Tinder Swindler gitu ya. Jadi ada salah satu laki-laki atau cowok asal Israel yang kayaknya tuh hidupnya mewah banget ya, di Instagram posting naik jet pribadi, naik mobil yang harganya mahal-mahal banget, tapi ternyata di balik itu mereka atau si orang tersebut ini kekayaannya palsu, hidup hanya untuk menipu cewek-cewek supaya ceweknya itu bisa diperas gitu ya uangnya ya. Jadi memang kira-kira kita juga memang harus berhati-hati sama seseorang yang melakukan flexing. Kira-kira orang tersebut beneran kaya atau hanya bohong-bohongan aja kayaknya. Dan tentunya pemirsa, fenomena flexing ini menurut Renald Kasali tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi di negara-negara lainnya ya di seluruh dunia. Dan yang banyak melakukan flexing ini biasanya adalah anak muda. Dan hati-hati ketika ada seseorang yang melakukan flexing, bisa jadi itu hanya modus mereka untuk melakukan kejahatan. Karena sudah ada beberapa contohnya ya, salah satunya nih beberapa tahun lalu ketika ada salah satu travel yang menyediakan fasilitas ibadah umroh gitu ya.
tapi ternyata mereka juga penipu. Uang yang sudah disetorkan oleh para calon jemaahnya ini ternyata ya hilang begitu saja gitu ya, sedangkan mereka selalu menampilkan kehidupan mereka yang sangat mewah. Kemudian baru-baru ini terjadi lagi, ada satu orang selebgram yang menampilkan hidupnya tuh juga oke banget lah, kayaknya mewah banget, tapi ternyata mereka menjalankan judi atau investasi bodong. Jadi kita perlu hati-hati, perlu lebih cermat lagi ketika kita melihat seseorang flexing. Harus bisa kita lihat apa sih tujuannya, jangan-jangan mereka seperti itu hanya untuk melakukan modus kejahatan, salah satunya investasi bodong tadi. Dan supaya kita ini bisa lebih cermat dan tidak terjebak investasi bodong lewat flexing gitu ya, apa aja sih yang harus kita lakukan? Kita sama-sama simak tipsnya dalam grafis berikut ini. Itu dia pemirsa, pembahasan seputar flexing yang cukup ramai diperbincangkan oleh banyak orang beberapa waktu belakangan ini. Dan intinya ketika seseorang melakukan flexing gitu ya, kita juga harus lebih hati-hati lagi. Kira-kira kita juga harus lebih cermat, apa sih tujuan dari orang tersebut melakukan flexing. Jangan sampai orang tersebut melakukan flexing untuk tujuan yang tidak baik lalu kita masuk ke dalam jebakannya. Dan semoga informasi yang telah saya sampaikan di siang hari ini bisa menjadi satu referensi baru bagi